وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kenapa setiap nama Muhammad kok kita meneruskan sallallahu alaihi wasallam? Apa sebabnya? Yang ketika Nabi Muhammad disebut, saya ulangi, orang yang ketika Nabi Muhammad, nama Muhammad disebut, tapi Muhammad yang Nabi maksudnya, bukan Muhammad nama-nama kalian semuanya. Orang ketika Nabi Muhammad disebut kok tidak mau meneruskan membaca sholawat, maka itu orang dianggap orang yang paling pelit. SMP Negeri 1 Karangsambung dengan tema meningkatkan iman dan takwa dengan komitmen mendirikan sholat 5 waktu. Yuk komitmennya baca bersama, temanya meningkatkan iman dan takwa dengan komitmen mendirikan sholat 5 waktu. Iya. Iman ada 3. Ada berapa? 3. Mesti 1. Oh ya, ada berapa? Ada 3. 1, percaya di dalam hati. Percaya dalam hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Hatinya meyakini, percaya bahwa Allah itu ada, Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Itu diyakini dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan. Lisannya juga mencerminkan orang yang beriman. Maka anak-anakku sekalian, nanti kalau sudah besar, nanti biasanya itu kalau orang mau menikah, biasanya itu sebelum melaksanakan akad nikah disuruh membaca syahadat dulu oleh Pak Penghulu. Supaya apa? Supaya imannya itu mantap. Nah, supaya imannya itu mantap. Nama-nama Allah yaitu Asmaul Husna. Hafal ya anak-anakku sekalian ya? Apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhalal jannah, maka orang itu masuk surga. Kalian hafal nama-nama Allah, maka insya Allah kita semuanya masuk surga. Allahumma amin. Ya Jabbaru Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabir, ya Basitu ya
Ya Wasi'u ya Hakim
sumur Zam-Zam di sana. Sumur Zam-Zam itu adalah di negara Arab itu kering, tapi sumur Zam-Zam itu ada di dekat Ka'bah. Orang yang meminum sumur Zam-Zam, yang airnya sumur Zam-Zam, maka orang itu adalah minum sumurnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Maka orang yang minum sumur Zam-Zam airnya, maka disunatkan membaca doa, Allahumma inna nas'aluka nilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, Nabi Muhammad dibopong di bawah dua malaikat dekat sumur Zam-Zam. Untuk apa? Nabi Muhammad itu dibelah dadanya oleh dua malaikat. Dibelah oleh dua malaikat, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, hatinya, kemudian dibersihkan dengan air sumur Zam-Zam. Kolbunya diisi 4 macam. Diisi berapa? 4. Yang pertama diisi iman, dalam tema itu diisi iman. Yang kedua diisi ilmu. Yang ketiga diisi yakin. Yang keempat diisi Islam. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad dibawa lagi ke Masjidil Haram. Kemudian dibawa Isra. Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Isra itu perjalanan Nabi pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu mana? Masjidil Aqsa itu Palestina yang sekarang sedang perang. Yang sekarang sedang perang antara Israel dengan Palestina. Di dalam Palestina itu ada masjid yang namanya Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa kok perang di situ? Apa sebabnya kok perang terus di situ? Pertanyaannya, jawabannya, sebab Masjidil Aqsa itu diakui oleh beberapa agama. Para nabi, para rasul itu di situ tempatnya, di Masjidil Aqsa. Termasuk Nabi Ibrahim, para nabi tempat di situ. Orang yang beragama Yahudi mengaku itu adalah tindasnya orang-orang Yahudi. Orang Nasrani di situ tempatnya adalah petilasan Nabi Isa. Orang Islam jelas bahwa itu adalah masjid yang keberadaannya dilaksanakan waktu Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, dari Masjidil Haram dibawa oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dua malaikat dengan mengendarai kendaraan namanya buruk. Maka buruk itu sebagai nama pesawat. Ya, namanya buruk. Buruk itu adalah hewan surga. Hewan surga. Di kepalanya ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi itu naiki kendaraan yang namanya hewan buruk. Dan begitu diapit oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dibawa pertama, terbang terus. Tidak lama kemudian Rasul disuruh berhenti. Muhammad berhenti dulu, turun dari buruk, turun. Setelah turun, sholat Muhammad, sholat. Setelah rampung sholat, sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Tidak sholat duhur, tidak sholat ngasar, tidak sholat maghrib, belum ada sholat. Waktu itu belum ada sholat maghrib, isya, subuh, belum ada. Karena Nabi Muhammad sedang melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Sholat.
Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, tadi tempat di mana yang saya sholat? Tempatnya, oh Muhammad, itu tempatnya adalah di Thaibah. Mana? Thaibah. Thaibah itu mana? Thaibah itu yang sekarang ganti namanya menjadi Madinah. Apa? Madinah. Madinah adalah yang mansa kebaikan itu Madinah. Madinah itu penduduknya baik-baik, ramah-ramah, dan loman. Itu penduduk Madinah. Berbeda dengan penduduk Mekah. Kalau orang Mekah itu keras, maka dengan kerasnya maka Nabi Muhammad diperintah dan diurak hijrah dari Mekah menuju ke Madinah oleh orang-orang kafir Quraisy. Dulu. Sekarang pun tabiatnya memang sedikit berbeda antara orang Mekah dengan orang Madinah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad terbang lagi dengan burung, tapi dua malaikat berhenti lagi. Muhammad berhenti. Sholat dulu. Sholatnya 2 rakaat. Sholatnya belum sholat zuhur, belum sholat isya, belum sholat maghrib, sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, tadi sholatnya ini di mana? Sholatnya adalah di Syajarah Musa. Syajarah Musa. Apa Syajarah Musa? Syajaratun itu artinya pohon. Musa artinya Nabi Musa, yaitu pohon Nabi Musa. Dalam sejarah kebudayaan Islam disebutkan bahwa Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun setelah melewati sungai Laut Merah, Sungai Nil, kemudian Nabi Musa berhenti di bawah pohon. Pohon itu namanya pohon Syajaratu Musa, yaitu wit tempat hingganya Nabi Musa ketika setelah dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Terus setelah sholat berhenti lagi, berangkat lagi, terus menuju mana? Berhenti dulu Muhammad, berhenti lagi, sholat lagi. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, tadi sholat di mana? Jawabannya malaikat Jibril, itu sholat di Jabal Turisina, Gunung Turisina. Gunung Turisina, Jabal itu gunung, Turisina itu Turisina, yaitu apa? Tempat gunung yang untuk menerima wahyu dari Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian berangkat lagi menuju Baitul Lahmin. Baitun artinya rumah, lahmin artinya daging. Apa itu? Yaitu tempat di situ adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Yang namanya Baitul. Orang barat kali Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahmi, Baitul rumah, lahmi itu daging. Jadi tempat itu adalah tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Nah setelah itu kemudian terus berjalan menuju sampai ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari sini anak-anakku sekalian yang saya hormati, intinya orang Islam yang melaksanakan, yang memperingati peristiwa Isra Mi'raj adalah yang banyak sejarahnya dari sini. Dari Baitul Lahmi menuju ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melihat gambaran-gambaran seseorang dalam perjalanannya. Yang pertama contohnya, yang pertama Nabi Muhammad melihat segerombolan manusia. Segerombolan manusia sedang melaksanakan tanam padi, sedang tandur, kayak di sini tandur-tandur itu. Tapi dengan keheranannya begitu tanam, kok kanan-kanannya terus dukul panen, diwoi, tandur maning panen, tandur maning panen. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, itu sih bagaimana kok orang yang tandur, tanam, kemudian ditanami, dipanen kok ditanam panen, itu apa maksudnya?
Jawabannya malaikat Jibril, itu adalah umatmu, umat kita ini. Itu adalah umatmu Nabi Muhammad yang senang melaksanakan sodakoh infak, sodakoh jariyah. Mi'raj. Rasulullah melihat segerombolan manusia. Melihat segerombolan manusia masa itu sedang bertinju, tapi tinjunya sendiri. Jadi orang itu memukul dengan kepalanya sendiri, memukul kepalanya sendiri, memukul kepalanya sendiri, dipukuli terus kepalanya sendiri. Nah, Nabi Muhammad itu tanya kepada malaikat Jibril, itu orang segerombolan manusia itu orang mana dan orang sedang apa, maksudnya bagaimana? Itu adalah perumpamaan umatmu Muhammad. Umat yang bagaimana? Umat yang tidak melaksanakan sholat. Umatmu Muhammad, ya umatmu yang beragama Islam, agamanya Islam, sehat, awake waras, tapi tidak mau melaksanakan sholat. Maka nanti kalau mati diumpamakan seperti itu, orang yang memukuli kepalanya sendiri, kepalanya hancur kembali lagi, itu diumpamakan seperti itu, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Iwak hiyu ono papat, percuma ayu ning ora. Iwak badeng, iwak sepat, percuma ganteng ning ora.